A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, seperti mana yang diinformasikan, tema yang akan kita uraikan pada pagi ini fikih 3 sujud ya. Tadi malam saya mengkonfirmasi, memastikan bahwa tema ini belum disampaikan gitu ya, khawatir berulang gitu ya. Karena ada beberapa tempat itu yang hampir mirip jadwal temanya, jadi biar tidak bertabrakan. Baik Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang 3 sujud ya, yang kita maksudkan adalah yang pertama sujud sahwi ya. Ini sujud yang dilakukan saat sholat ya. Kemudian yang kedua sujud tilawah, ini sujud yang kita lakukan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat gitu. Dan yang ketiga sujud syukur ya. Nah, ini umumnya kita lakukan di luar sholat ya, walaupun ada beberapa ulama yang juga mengatakan sujud yang kita lakukan setiap hari saat sholat itu juga bisa diniatkan sebagai sujud syukur ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan uraikan tentang sujud sahwi ya. Sujud sahwi dari 2 kata, sujud dan sahwi ya. Nah, sujud seperti mana definisi para ulama adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di atas 7 ruas ya. Itu definisinya. Ruas yang pertama adalah dahi ya. Hidung ini termasuk sunnah muakkadah, bukan termasuk rukun ya. Kemudian kedua telapak tangan ya, kemudian 2 lutut dan kedua ujung jari kaki kanan maupun kiri ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang sahih, Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan oleh Allah sujud di atas 7 ruas ya. Nah, maka jika satu saja di antara 7 ruas ini tidak mengenai tempat sujud, maka tidak sah sujudnya ya. Adapun hidung, ini sunnah muakkadah, jadi sangat ditekankan. Bahkan nanti kalau kita berbicara sujud sahwi, Al-Imam Syafi'i termasuk yang berpandangan muslim-muslimah yang sujud tidak kena hidung diganti dengan sujud sahwi, kata beliau ya. Saking pentingnya dan urgennya sujud itu mengenai hidung ya. Nah, kalau orang Arab mereka hidungnya mancung-mancung ya, jadi biasanya tidak ada masalah, tidak ada isu soal sujud ya. Kalau mereka kena dahinya pasti kena hidungnya itu ya, karena lebih mancung hidung daripada dahinya gitu ya. Kalau kita ya rata-rata orang Asia itu mancung ke dalam ya. Jadi memastikan bahwa tatkala sujud maka agak ditekan hidungnya agar juga mengenai tempat sujud ya. Tapi kalau ada anak ponakan yang boleh jadi kadangkala sujudnya tidak mengenai hidung, maka tetap sah sholatnya. Hanya saja perlu diingatkan bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan dia termasuk sunnah muakkadah ya, tidak termasuk rukun, tidak termasuk bagian yang wajib kena tempat sujud, namun sangat dianjurkan. Yang kedua perkataan sahwi ya. Nah, sahwi ini dari bahasa Arab saha yashu, artinya lupa atau lalai. Jadi kalau kita lalai atau lupa, dalam bahasa Arab disebut sebagai saha atau yashu ya. Juga ada kalimat nasya, yansa. Ini 2 kata yang sinonim ya, sama artinya, hanya penggunaan saja berbeda. Maka kalau disebut sujud sahwi, sujud yang dilakukan untuk mengganti yang kita lupakan dalam sholat gitu. Itu definisi para ulama ya terkait dengan sujud sahwi ya.
Kemudian yang kedua, kita akan uraikan tentang hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Apa hukum melakukan sujud sahwi? Ya, maka umumnya kata para ulama, sujud sahwi hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Ya, kalau dikatakan sunnah, artinya dia utama dilakukan, dan jika ditinggalkan tidak berpengaruh apapun pada ibadah sholat kita. Jadi kalau seandainya kita melakukan satu kekeliruan dalam sholat, mengganti dengan sujud sahwi, mendapatkan pahala. Tapi jika lupa, ya, maka tidak ada konsekuensi apapun. Sepakat para ulama, sholatnya tetap sah, gitu. Ya, nah, ini terkait dengan sujud sahwi. Imam Ahmad, ini salah seorang ulama Ahlus Sunnah, muridnya Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan, kami hafal 5 perkara yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama kata beliau, sujud ketika salam pada rokaat yang kedua. Ya, sujud ketika salam pada rokaat yang kedua. Yang kedua, sujud ketika salam pada rokaat yang ketiga. Ya. Kemudian ketika menambah rokaat, kemudian ketika mengurangi rokaat, dan ketika bangkit dari rokaat kedua tanpa duduk dan membaca tasyahud, gitu. Ya. Artinya kata beliau, 5 keadaan ini atau 5 situasi ini salah satu sebab kita dianjurkan melakukan sujud sahwi. Ya. Nah, jadi kata beliau, kami akan sujud pada 5 keadaan tadi. Ya. Yang pertama kata beliau, ketika salam pada rokaat yang kedua. Ya, artinya ada orang yang sholat harusnya sholat maghrib atau sholat isya 3 atau 4 rokaat, ya, tapi pada rokaat yang kedua lebih dulu salam, lupa. Kalau masih ada rokaat yang belum tertunaikan. Nah, kalau dia terlanjur salam, maka diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, sujud ketika salam pada rokaat yang ketiga, sama. Ya, ketika dia harusnya 4 rokaat, zuhur, asar, atau isya, rokaat yang ketiga sudah terlanjur salam dan baru ingat, maka diganti dengan sujud sahwi. Kemudian ketika menambah rokaat, nah, menambah rokaat sengaja, apa hukumnya sekalian? Sengaja menambah rokaat, berdosa dan batal sholatnya. Ya, ini kita sedang membicarakan yang tidak disengaja. Ya, jadi jangan coba-coba nambah rokaat, gitu. Menambah rokaat, ya, dengan sengaja pada rokaat-rokaat sholat yang telah mu'tamad, ya, zuhur 2 rokaat, ya, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Maka itu rokaat yang telah mu'tamad, telah dikunci, ya, tidak lagi ada perbedaan dan perdebatan soal itu, ya. Walaupun sebelum hijrah ke Madinah, rokaat sholat itu 2 rokaat, ya, sebelum menjadi 4 rokaat. Tapi begitu hijrah ke Madinah, maka sepakat para ulama jumlah rokaat yang ada pada setiap sholat seperti mana yang kita amalkan pada hari ini, ya. Dari ada yang 2, 3 atau 4 rokaat. Maka menambah dengan tidak sengaja, ya, konsekuensinya sujud sahwi. Atau mengurangi rokaat, tidak sengaja juga, gitu. Tidak sengaja mengurangi rokaat, maka diganti dengan sujud sahwi. Atau bangkit dari rokaat kedua tanpa duduk dan tanpa membaca tasyahud, gitu. Lupa kita duduk tasyahud, langsung ke rokaat yang ketiga, sama, diganti dengan sujud sahwi. Al-Imam Al-Khattabi kata beliau, dalil yang mu'tamad menurut ulama mengenai 5 perkara di atas ini riwayat yang sahih, ya, di antara sahabat yang meriwayatkannya Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, ini salah seorang sahabat Nabi yang luar biasa, salah satu dari 5 qari dan ulama di kalangan sahabat, gitu. Ada Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Ada Abu Hurairah, ini juga sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhrin, ya, gelar beliau Abu Hurairah. Ada Ibnu Buhainah dan Imran Ibnu Al-Husain. Ini diantara para sahabat yang merawikan pedoman terkait dengan sujud sahwi, ya. Nah, diantara dalilnya Bapak Ibu sekalian, hadis Imam Muslim.
di mana Nabi bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Kalau kalian merasa satu keraguan dalam salat. Contoh, kam shalla thalathan am arba'an. Dia ragu salatnya sudah baru 3 atau sudah 4 rakaat. Ragu, ya. Maka apa kata Nabi? Fal yatrah asyakka. Maka pertama hilangkan keraguan, wal yabni ala ma istaiqana. Kemudian pilihlah apa yang paling meyakinkan. Jadi kalau antara 3 atau 4, mana yang paling meyakinkan? Yang kecil atau yang besar? Yang kecil, artinya jumlah yang sedikit. Yang 3 yang sudah pasti, yang 4 masih meragukan, gitu ya. Jadi kata Nabi, tinggalkan yang meragukan, pilih yang meyakinkan, gitu. Maka kalau ada keraguan-raguan, kita tidak pasti, maka pilih yang paling kecil atau yang paling sedikit jumlah rokaatnya. Beda kalau kita mungkin ragu tapi akhirnya yakin, atau lebih namanya az-zannur rajih. Jadi ada semacam kecondongan bahwa kita 4 rakaat, maka kata para ulama itu boleh, itu telah menjadi pilihan. Maka tidak ada ketentuan dan penekanan untuk melakukan sujud sahwi kalau dia sudah sampai az-zannur rajih, ya. Nah, jadi sujud sahwi ini biasa dilakukan dalam kondisi memang kita itu masih 50-50 gitu, ya. Jadi keraguan-raguannya gitu. Ini sudah 4 atau baru 3. Nah, kalau sudah bimbang dalam kondisi ini, disarankan pilih yang paling sedikit rokaatnya, kemudian nanti di akhir kita ganti dengan sujud sahwi. Kemudian kata Rasulullah, summa yasjudu sajadataini qabla ay yusallim. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Nah, pada hadis Imam Muslim ini, itu Nabi menyarankan kita atau memerintahkan kita sahwinya sebelum salam. Walaupun nanti kita akan jelaskan, ulama juga berpandangan ada opsi sujudnya setelah salam. Nah, kita akan jelaskan dan berikan panduannya. Fa in kana shalla khamsan, kalau seandainya dia lebih akhirnya sholatnya, jadi kan tadi ragu 3 atau 4, ternyata lebih, maka kelebihan itu menambal kekurangan dalam sholatnya, gitu. Dan kalau seandainya itmaman li arba'in, kalau seandainya tepat 4 rakaat, fa innahu kanata targhiman li syaitan, maka dia semacam celaan dan penghinaan kepada syaitan. Artinya ya syaitan tidak berhasil mengganggu saya dalam ibadah sholat. Artinya ada solusi yang diberikan oleh syariat untuk kita menggantinya, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan dalil sujud sahwi, dan ada banyak sebenarnya dalil-dalil yang serupa dengan ini. Selanjutnya tentang hukumnya, tadi kalau kita katakan mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Namun dalam pandangan ulama Hanafi, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam pandangan ulama Hanafi, ulama Hanafiyah, bahwa sahwi itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang lupa tidak melakukan sujud sahwi, pertama dia berdosa dan bisa batal sholatnya kalau dia tidak melakukan sujud sahwi. Ini pandangan ulama Hanafi. Adapun pandangan jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan tidak, ya, karena memang tidak ada keterangan yang secara verbal dari Nabi mewajibkan sujud sahwi. Baik, sebelum kita rincikan apa saja sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi, Bapak Ibu sekalian, kita akan uraikan dulu bahwa sahwi ini kadangkala berbeda pelaksanaannya antara imam dan makmum. Artinya ada sebab-sebab tertentu yang membedakan. Yang pertama, sujud sahwi hanya wajib atas imam dan orang yang sholat munfarid yang lupa. Artinya kalau kita berjamaah sebagai imam, kalau memang imamnya lupa, maka ditekankan sujud sahwi. Tapi kalau kita sholat sebagai makmum, gitu ya, dan imam tidak melakukan sahwi, sepakat para ulama, makmum tidak boleh melakukan sahwi karena dianggap menyelisihi imam, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pandangan jumhur ulama. Artinya seorang makmum itu nunggu sinyal dari imam saja.
Kalau imamnya sujud sahwi baru dia ikut. Kalau tidak maka jangan ikut. Ini pandangan jumhur gitu ya. Walaupun nanti ada pandangan kedua dari kalangan ulama Syafi'i, terutama yang biasa melakukan kunut. Gitu ya. Jadi dia biasa kunut setiap subuh, mungkin dia bermakmum kepada imam yang tidak kunut. Kayak tadi misalnya kan, kebanyakan Bandung Raya, Jawa Barat tidak kunut misalnya ya. Nah, ada seorang makmum boleh jadi dia biasa kunut setiap subuh, bermakmum kepada imam yang tidak kunut, maka dibenarkan dia melakukan sahwi sebelum salam. Nah, ini pandangan pandangan kedua di kalangan para ulama dari mazhab Syafi'i. Kalau seandainya ada seseorang yang memang rutin melakukan kunut subuh setiap hari, gitu ya. Nah, namun jumhur ulama tidak menyarankan, karena bagaimanapun meskipun dalam kondisi kalau dia sholatnya di kalangan orang yang kunut ya, kalau tertinggal ganti dengan sahwi, namun kalau bermakmum kepada imam yang tidak kunut maka tidak dianjurkan, gitu ya. Nah, ini dalam rangka tauhidan li sufufil muslimin, dalam rangka menjaga shaf umat Islam agar tidak terlalu banyak perpecahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sujud sahwi ini berlaku baik bagi makmum yang tamam atau makmum yang mudrik ya. Maksudnya adalah ada makmum yang bergabung sholat sejak awal, ada yang masbuk. Maka kalaupun dia masbuk gitu ya, boleh jadi dia masbuknya kapan? Boleh jadi sebelum salam gitu ya, sebelum imam sujud sahwi gitu ya, atau dia hanya sempat boleh jadi rokat terakhir aja gitu ya. Maka walaupun dia masbuk, ketika imamnya melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib melakukan sujud sahwi. Jadi tidak semata-mata yang ikut dari awal, begitu pula yang masbuk, gitu ya. Nah, jadi makanya misalnya ketika seorang makmum itu bergabung dengan jamaah di rokat yang terakhir atau duduk yang terakhir, ya, maka kemudian ketika itu imamnya sujud sahwi, dia wajib mengikuti. Ya, diikuti dulu, barulah dia menambah jumlah rokat yang tertinggal. Jadi nggak boleh ditinggalkan, ya, karena dalam kondisi itu dia masuk kategori rukun sebagai makmum. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian kita ketahui. Selanjutnya bahwa terkait dengan sujud sahwi ini, Bapak Ibu sekalian, berlaku baik yang sholatnya berjamaah atau yang sholatnya sendiri, laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan, tidak semata-mata ketika berjamaah, tetapi juga ketika sholat munfarid atau sholatnya sendiri. Baik, tadi kita akan detailkan ya, 5 sebab yang tadi disebutkan di awal oleh Imam Ahmad. Yang pertama, ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad ini seperti mana yang diuraikan di awal, salah satunya bagi mereka yang rutin melakukan kunut subuh. Ya, jadi kalau tertinggal tidak sengaja diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, tasyahud awal, gitu ya. Jadi ditinggalkan, walaupun dia tidak membatalkan sholat. Kalau kita tertinggal atau terlupa, maka disunnahkan mengganti dengan sujud sahwi, gitu ya. Nah, kita pernah gambarkan Bapak Ibu sekalian, misalnya kita sholatnya zuhur gitu ya, kita sudah terlanjur berdiri, lupa tasyahud, maka caranya biar tidak salah, kalau kita sudah memulai membaca Al-Fatihah, maka tidak disarankan duduk kembali, karena kalau kita duduk kembali itu dianggap sudah banyak pergerakan di luar sholat, dapat membatalkan sholat. Jadi patokannya Al-Fatihah. Kalau sudah terlanjur tidak sempat duduk tasyahud, Bapak Ibu sudah terlanjur berdiri dan sudah mulai baca Al-Fatihah, lanjutkan saja sampai rokat yang keempat. Nanti sebelum salam baru sujud sahwi. Tapi ketika berdiri, terlanjur berdiri tadi, belum baca Al-Fatihah dan baru ingat, oh tadi lupa belum tasyahud, maka boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali untuk melanjutkan bacaan tasyahud ya, sampai kemudian selesai, dan barulah dia melanjutkan berdiri rokat yang ketiga, gitu ya. Nah, ini di antara kondisi kalau kita tertinggal tasyahud. Termasuk yang tertinggal bacaan sholawat pada tahiyat awal.
Bapak Ibu, kan rukun itu sebenarnya sampai bacaan syahadat saja, ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada sunnah muakkadah membaca Allahumma salli ala Muhammad sebenarnya, gitu ya. Jadi sunnahkan, ditekankan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak ada uzur, kita minimal berselawat 1 kali, barulah kita berdiri, gitu ya. Tapi ulama juga sepakat mengatakan kalau kita langsung berdiri tetap sah sholatnya, karena bacaan tasyahud bukanlah bacaan sholawat pada tasyahud pertama itu bukan rukun, tapi sunnah muakkadah, ya. Selanjutnya selawat kepada keluarga Nabi, itu juga sunnah muakkadah, gitu ya. Kemudian iya, termasuk juga ya pada rokaat yang terakhir. Nah, rokaat yang tahiyat akhir ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahiyat ini ada setidaknya 3 bagian. Yang pertama, tahiyat itu semacam ucapan salam atau penghormatan ta'zim kita kepada Allah. At-tahiyyatu lillah, ya, atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, ada 5 variasi bacaan tahiyat. Itu tahiyat kepada Allah. Yang kedua ada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga bagian selawatnya. Itu ada 3 bagian. Nah, yang rukun itu adalah bagian tahiyat kepada Allah dan bacaan syahadatnya, gitu ya. Nah, adapun selawat itu sunnah muakkadah. Baik selawat kepada Nabi ataupun selawat kepada keluarganya, termasuk kepada keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu sunnah. Jadi tidak merupakan rukun, ya. Nah, namun walaupun dia sunnah, kalau ditinggalkan, dianjurkan kita ganti dengan sujud sahwi. Ini terutama pada tahiyat akhir, ya. Kalau tahiyat awal maka ya tidak apa-apa kalau tidak diganti dengan sujud sahwi, ya. Nah, tapi kalau pada tahiyat akhir, bacaan salawat kepada Nabi, bacaan salawat kepada keluarganya ini sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan sebagai bentuk ta'zim kita kepada Nabi dan kepada keluarganya. Ini yang pertama, ya. Jadi masuk kategori sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Yang kedua, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi ada sesuatu kalau dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan sholat, ya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian adalah i'tidal yang terlalu panjang. Nah, jadi ini perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, i'tidal itu namanya ruknul qasir. Rukun tetapi dia tidak boleh panjang. Kita bangkit dari sujud, dari ruku, ya, ini ruku. Kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, berdiri itu kan wajib, itu tumakninah namanya, itu wajib, tapi tidak boleh panjang. Namanya ruknul qasir. Artinya kalau panjang dan disengaja membatalkan sholat. Makanya ya sesuai dengan bacaan tasbih saja. Kita baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, milkus samawati wal dan seterusnya, atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai, langsung sujud. Tidak boleh lama ketika i'tidal karena dia rukun yang pendek. Namanya ruknul qasir. Nah, kalau kita tidak sengaja, mungkin lagi mikirin sesuatu gitu ya, lupa gitu ya. Lupa lama berdirinya sebelum sujud. Maka diganti dengan sujud sahwi. Ya, jadi ada ruknul qasir yang kalau dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan sholat, tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan, namun disunnahkan sujud sahwi. Ini sebab yang kedua, ya. Kemudian sebab yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan bacaan-bacaan. Ya, bacaan-bacaan itu kan seperti tasbih, ya. Nah, itu kadang-kala kita kan suka lupa, ya, bukan suka, artinya kadang-kala lupa. Bacaan ruku dibaca ketika sujud, bacaan sujud dibaca ketika ruku dan lain sebagainya, ya. Nah, ini dia tidak membatalkan sholat, tapi disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Itu, ya. Nah, karena dia bukan rukun namun disunnahkan, sehingga kalau kita lupa tidak sengaja dianjurkan, ya, kita melakukan sujud sahwi. Itu yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Ya, ragu artinya
kalau tadi tidak melakukan, yang keempat ini ada yang ragu. Tadi sudah baca tahiyat atau belum? Nah, begitu. Tadi sudah misalnya sudah bagi yang kunut ya, sudah baca kunut atau belum gitu ya. Nah, kalau ragu dalam hal sunnah ab'ad, itu dianjurkan juga melakukan sujud sahwi. Ini yang keempat, sekalian. Ragu kita sudah melakukan atau belum melakukan sunnah ab'ad. Ini beda dengan poin yang pertama ya. Kalau poin pertama memang dia meninggalkan. Kalau yang keempat ini ragu, sudah atau belum, juga dianjurkan melakukan sujud sahwi. Dan yang kelima ya, melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tambahan atau kekurangan, menambah rokaat ya, mengurangi rokaat dan lain sebagainya tidak sengaja, maka diganti dengan sujud sahwi. Baik, nah sekarang kapankah kita melakukan sujud sahwi? Nah sekalian, setidaknya ada 4 pandangan para ulama. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kaifiatnya. Ini posisi kapan kita akan sujud. Dalam pandangan ulama Hanafi setelah salam. Ya, mau kurang mau lebih dalam sholat, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru sujud sahwi. Ini dalam pandangan ulama Hanafi. Yang kedua, dalam mazhab Maliki, kadangkala sebelum salam, kadangkala setelah salam. Nah, jadi kalau kekurangan, maka sahwinya sebelum salam. Kalau kelebihan rokaat, kelebihan sujud, gitu ya, maka sahwinya setelah salam. Nah, dibedakan sesuai dengan kekurangan atau kelebihan. Imam Syafi'i ya seperti Imam Abu Hanifah satu pandangan aja. Cuma kalau Imam Abu Hanifah setelah salam, kalau Imam Syafi'i sebelum salam. Mau lebih, mau kekurangan, sahwinya sebelum salam. Gitu. Nah, kalau Imam Ahmad bebas memilih kata beliau. Yang mau sahwi sebelum salam silakan, yang mau setelah salam silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekilas ini nampaknya simpel-simpel saja. Tapi sebenarnya agak rumit. Ya, kenapa? Karena ada detailnya. Dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu sekalian, karena dia dilakukan setelah salam, maka ada 2 kali bacaan tasyahud akhir dan 2 kali bacaan salawat. Jadi setelah kita salam, setelah kita tahiyat yang pertama gitu ya, sampai fil alamina innaka hamidun majid, kan salam tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kita sahwi 2 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak langsung salam, tapi mengulang tahiyat lagi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terbayang Bapak sekalian? Jadi kalau kita sudah sholat subuh kayak tadi ya, kita pengen ikut pandangan Hanafi, sahwinya setelah salam, maka salam dulu 2 kali, kemudian sujud sahwi 2 kali, duduk, itu nggak langsung salam, tapi tahiyat kembali. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu sampai fil alamina innaka hamidun majid, baru salam. Jadi lebih panjang kalau pandangan ulama Hanafi. Gitu, ya. Nah, kalau madhab Maliki, ya tadi kata beliau, kalau terjadi kekurangan, maka sahwinya sebelum salam. Ya, sebelum salam. Kemudian kalau terjadi kelebihan, sahwinya setelah salam, gitu ya. Nah, dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu sekalian, tidak ada tambahan tahiyat. Tidak ada tambahan tahiyat, artinya langsung salam. Jadi begitu misalnya anggap saja kelebihan, ya kelebihan misalnya 5 rakaat sholat asar, maka setelah salam dia sahwi 2 kali. Kemudian duduk dan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Jadi tetap ditutup dengan salam. Kemudian dalam madhab Syafi'i, ya kita udah paham ya, umumnya kita memakai pandangan Syafi'i, baik terjadi kekurangan atau kelebihan, sahwi yang kita lakukan itu sebelum salam. Jadi pada bacaan fil alamina innaka hamidun majid, Allahu Akbar, kita sahwi 2 kali, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, dan tidak mengulang tahiyat, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gitu, ya. Jadi itu dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, dalam pandangan mazhab Hambali, ya karena dia tidak ada ketentuan harus sebelum salam atau setelah salam, diberikan kebebasan kepada kita untuk memilih, ya. Nah, jadi umumnya kalau sahwi itu kita lakukan setelah salam, konsekuensinya dalam pandangan Abu Hanifah dan pandangan Imam Malik, tahiyatnya dalam pandangan Imam Abu Hanifah, salam dan tahiyatnya 2 kali. Jadi mengulang tahiyat dulu baru salam. Adapun pandangan jumhur, maka setelah kita sujud sahwi 2 kali tidak ada kewajiban membaca tahiyat kembali, gitu. Ya, ini setidaknya Bapak Ibu punya wawasan, ya. Kita mengamalkan misalnya umum pakai cara Imam Asy-Syafi'i, tapi kita juga mentoleransi kalau ada pandangan yang berbeda, gitu, ya. Apa yang kita baca ketika sahwi, Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita baca ketika sahwi? Maka jumhur ulama mengatakan bacaan sujud sahwi itu sama seperti bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Itu yang kita baca. Tetapi Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, kata beliau, juga banyak riwayat di kalangan para ulama boleh membaca tasbih subhana man la yanamu wala yashu. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah. Karena tasbih dan doa dalam sholat selama berbahasa Arab maka dia diperbolehkan, ya. Nah, jadi tidak ada masalah kalau seandainya membaca bukan pada bacaan yang lazim dibaca ketika sujud, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan sujud sahwi, ya. Maka nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di akhir. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah Bapak Ibu sekalian, ini adalah sujud yang kita lakukan tatkala membaca ayat sajadah ataupun mendengarkannya. Membaca atau mendengarkan, gitu, ya. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat apakah termasuk yang tidak sengaja mendengarkan atau yang sengaja mendengarkan. Kan kadang-kala kita kalau lagi umroh misalnya, kan kadang lewat di sebuah toko, gitu, ya. Itu kan ada nyetel surah tertentu, ada sajadahnya. Kita nggak niat dengar, tapi terdengar. Apakah juga dianjurkan melakukan sujud tilawah atau tidak? Nah, ini ada khilaf Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal ini, ya. Detailnya dalam mazhab Hanafi, hukumnya wajib bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya, gitu, ya. Nah, jadi tapi dalam mazhab Hanafi ini tidak semata-mata orang yang berniat. Orang yang tidak berniat pun juga diwajibkan melakukan sujud tilawah, gitu, ya. Nah, jadi kalau dari segi hukum, ulama Hanafi mengatakan wajib, namun jumhur mengatakan sunnah. Artinya kalau ada orang yang membaca ayat sajadah dan kita mendengarkan, sunnah kita melakukan sujud tilawah. Tapi jika tidak melakukan, tidak berdosa. Ini pandangan kebanyakan para ulama. Walaupun Imam Abu Hanifah berbeda, beliau mengatakan berdosa kalau ada orang membaca ayat sajadah atau mendengarkannya tapi dia tidak sujud, maka dia berdosa. Jadi ada 2 pandangan di kalangan para ulama, gitu, ya. Jadi kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau ulama Hanafi dan Syafi'i mengatakan sama saja, baik orang yang mendengar atau membaca sengaja atau tidak sengaja, maka diperintahkan melakukan sujud tilawah. Nah, pandangan pertama ini artinya walaupun kita tidak berniat tetap disarankan sujud tilawah. Nah, adapun pandangan ulama Maliki dan ulama Hambali, ya, ini disunnahkan bagi orang yang memang berniat mendengarkan. Kalau memang dia berniat mendengarkan, baru disunnahkan sujud tilawah. Tapi kalau dia tidak sengaja, tadi kayak lewat di depan sebuah toko, tidak sengaja mendengarkan, dan pas misalnya wasjud waqtarib misalnya, gitu, ya. Maka dalam pandangan ulama Maliki, ulama Hambali, ini tidak ditekankan untuk sujud tilawah, karena yang ditekankan itu dalam pandangan kedua madhab ini hanya yang berniat mendengarkan, sengaja mendengarkan. Kalau yang tidak sengaja tidak disarankan.
Kemudian persyaratan sujud tilawah, Bapak Ibu sekalian, umumnya kata para ulama itu sama seperti sholat. Sama seperti sholat. Jadi harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci pula dari najis, baik pada badan, pada pakaian, serta menutup aurat, menghadap kiblat dan berniat. Gitu ya. Jadi sama seperti sholat. Gitu ya. Nah, ini persyaratan terkait dengan sujud tilawah, gitu ya. Nah, berbeda nanti kalau kita bicara yang ketiga, sujud syukur, gitu ya. Nah, ini nanti kata para ulama persyaratannya tidak sama seperti mana sujud tilawah ataupun sujud dalam sholat. Jadi tidak ada kewajiban seperti harus tidak berhadas, harus sudah berwudu dan tidak ada najis, gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian persyaratan sujud tilawah. Jadi kalau seandainya punten ya, ibu-ibu di rumah misalnya nyetel kaset gitu ya, atau mendengarkan satu audio, ada ayat sajadahnya, kalau sedang haid atau sedang nifas atau sedang janabah, maka tidak boleh melakukan sujud tilawah. Begitu pula kaum laki-laki yang sedang janabah ya, mungkin belum mandi junub, maka tidak boleh melakukan sujud tilawah. Karena kata para ulama, sujud tilawah ini sebenarnya masuk kategori sholat. Masuk kategori sholat. Jadi dia tidak boleh dilakukan dalam kondisi berhadas, gitu ya. Baik, kita bagian yang terakhir sekalian ya. Sujud syukur, Bapak Ibu sekalian, sunnah menurut pandangan mayoritas para ulama. Satu-satunya ulama yang mengatakan makruh melakukan sujud syukur itu Imam Malik bin Anas. Jadi ulama Maliki, jadi punten Bapak Ibu sekalian, umumnya ya bahwa dalam pandangan ulama Maliki tidak disyariatkan melakukan sujud syukur dalam kondisi gembira sekali gembira apapun yang kita alami gitu ya. Jadi dalam pandangan ulama Maliki, sujud syukur itu dilakukan berbarengan dengan sujud dalam sholat. Jadi kita berniat ketika sujud itu plus kita berniat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada syariat untuk sujud syukur yang khusus seperti mana pandangan kebanyakan para ulama gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan sujud syukur. Dan kata para ulama, sujud syukur dia tidak dipersyaratkan suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Artinya dalam keadaan tertentu memang lebih utama kita sujud itu dalam keadaan suci. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada satu kegembiraan atau satu hal yang membuat kita gembira atau senang ya, bersyukur dengan suatu anugerah yang Allah berikan, kita dianjurkan sujud gitu ya. Nah, kalau bisa dalam keadaan yang suci, tidak berhadas, hadas kecil, hadas besar, berwudu dan menghadap kiblat. Namun dalam kondisi tertentu misalnya boleh jadikan kita mendapatkan kabar gembira itu kan dalam kondisi yang kita tidak duga-duga ya. Mungkin mohon maaf ya, ada yang masih sedang haid, ada yang sedang nifas ya, mungkin sedang janabah atau yang tidak berwudu ya. Maka kata para ulama diperbolehkan kita sujud meskipun dalam kondisi masih berhadas gitu ya. Nah, jadi sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau sujud tilawah di antara doa yang Nabi ajarkan ya adalah atau tasbih yang dibaca adalah bacaan doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan beberapa variasi bacaan ketika sujud tilawah. Nah, adapun sujud syukur bacaannya tidak ada bacaan yang khusus. Kita boleh membaca dengan bacaan sujud yang biasa kita baca atau doa-doa yang lain, asal tetap dalam bahasa Arab kalau kita ingin melafalkan ya, ingin membunyikan. Tapi kalau tidak ingin membunyikan, maka dia boleh diungkapkan dalam bahasa apapun, termasuk dalam bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan seputar 3 sujud ya. Semoga memberikan gambaran dan pedoman kepada kita semua. Mangga mungkin kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Temanya pertanyaan boleh tentang 3 sujud
ataupun tema fikih secara umum. Mangga Kang, silakan ya. Yang paling belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih ini Pak Ustadz samar-samar mengenai sujud tilawah, boleh dijelasin lagi nggak hukumnya? Soalnya gini, ketika ada pengajian bareng surat Al-Alaq itu kan terakhirnya wasjud waqtarib itu harus sujud tilawah, tapi yang saya alami kalau pengajian bareng surat Al-Alaq terakhir nggak ada yang sujud ini tilawah gitu pas terakhirnya. Jadi hukumnya pas membaca itu gimana menurut mazhab Hanafi sama Syafi'i atau mazhab yang lain gitu. Terus saya juga pernah ketika tes ini hafalan Quran, ketika surat Al-Alaq itu saya disuruh mentornya sujud gitu. Tapi mentornya sendiri nggak sujud gitu. Cuman ketawa aja ngeliatin gitu. Sementara saya yang disuruh sujud aja gitu. Ya, itu aja. Makasih ya Pak Ustadz. Iya baik. Tadi kita jelaskan ya bahwa mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Artinya memang ketika kita membaca atau mendengarkan sengaja atau tidak sengaja, maka umumnya kata para ulama kita disunnahkan sujud tilawah. Satu kali sujudnya, tidak dua kali ya. Beda dengan sujud sahwi atau sujud sholat. Sujud tilawah itu hanya satu kali saja, disunnahkan. Artinya kalau kita tidak melakukan tidak berdosa, ya tidak berdosa, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, gitu ya. Nah kalau tadi misalnya ada orang yang kemudian tidak sujud, maka ya kita mentoleransi, boleh saja dia memang memahami hal itu sunnah, jadi tidak diwajibkan, gitu ya. Ya kalau kegiatan kemahasiswaan kan macam-macam ya. Kadang ada panitia ya harusnya memang memberi contoh gitu ya, memberi contoh kepada para peserta sunnah-sunnah Nabi gitu ya, menghidupkan. Jadi tidak semata-mata nyuruh orang tapi dia tidak mengamalkan gitu ya. Kan termasuk yang Allah cela ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat murka ketika ada orang yang hanya menyuruh orang lain tapi dia tidak mengamalkan gitu. Ya, tapi ya intinya boleh jadi ya secara fikih ya tidak ada masalah kalau seandainya memang ada orang yang nyuruh orang lain untuk sujud, dia tidak sujud misalnya ya, karena itu sunnah ya. Tapi mungkin kurang bagus kalau seandainya dipertahankan tradisi seperti itu ya, karena kan boleh jadi kalau misalnya antum ada kegiatan kepanitiaan gitu ya, mungkin ada acara kegiatan anak SMP, anak SMA gitu ya. Itu harusnya memang dalam tradisi Islam itu ya ya kita memberi contoh, memberikan semacam teladan gitu ya. Jadi jangan sampai hanya menyuruh tapi tidak melakukan. Wallahu alam. Ya semoga jelas. Mangga Bapak silakan. Yang paling belakang juga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, apabila biasa kita sholat berjamaah lalu ada masbuk biasanya, ketika kita sudah selesai yang masbuk yang di belakangnya itu melanjutkan rakaat berikutnya, namun kita mengetahui itu kurang satu rakaat, lalu beliau salam, melaksanakan salam. Ketika sudah selesai apa kita beritahukan kembali, apa katanya kurang, kamu kurang biasanya ketika itu. Nah setelah itu harus dilakukan apa yang harus dilakukan, begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bapak, kita dibolehkan bahkan disunnahkan untuk mengingatkan Bapak tadi rokaatnya masih kurang satu harusnya ya, diingatkan walaupun mungkin sudah ngobrol, sudah bicara, selama masih di majelis itu maka kita disunnahkan untuk mengingatkan. Tinggal nanti ditambah rokaatnya, dia berdiri untuk menambah rokaat kemudian salam, atau baik nanti dia pakai pandangan Hanafi, sahwinya setelah salam atau sebelum salam. Kalau kita pakai pandangan Syafi'i maka sebelum salam sujud sahwi 2 kali baru kemudian salam. Gitu Bapak. Memang dianjurkan kita untuk mengingatkan gitu. Wallahu alam. Silakan, masih ada dari sebelah. Oh ya, dari ya Ibu silakan, Bangga. Ada mic-nya atau kumaha? Ya, Ibu yang tengah. Oh, enggak. Kang ke belakang dulu. Nah, punten, tadi ada yang lebih dulu ya, punten. Nanti baru kita ke depan lagi. Punten. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya Ustadz, ini mengenai sujud tilawah. Saat kita sedang melaksanakan sujud tilawah, seperti kebiasaan sholat di Masjid Nurul Masri kalau hari Jumat. Ya. Nah itu pelaksanaannya imam sudah Allahu Akbar. Nah itu apakah saat mengucapkan takbir itu boleh mengangkat tangan langsung sujud? Dan yang kedua, kami mendengar. Maksudnya apakah menunggu imam baca takbir dulu atau Iya, gitu ya? setelah imam membaca Allahu Akbar kan kita melaksanakan sujud. Nah, Ya. makmumnya itu ada yang mengangkat tangan, jadi seperti takbiratul ihram gitu. Oh. Padahal kan mungkin gitu. Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Dan yang kedua, apabila kami mendengar orang yang sedang membaca Al-Quran dan saat itu ada bacaan yang harus kita melaksanakan sujud Ya. tilawah, yang membaca tersebut tidak melaksanakan sujud tilawah. Ya. Ini di dalam sholat atau di luar sholat Ibu? Di luar sholat Oh, di luar membaca sholat, ya. Al-Quran. Ya, baik. Nah terus apabila kita saat mengadakan pengajian ada yang membaca sujud tilawah, itu ada yang berpendapat apakah boleh tidak harus menghadap kiblat, Ya. menghadapnya boleh bebas. Ya. Itu saja. Ya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ibu, saya mulai dari yang terakhir ya. Jadi sujud tilawah itu memang disunnahkan menghadap kiblat, tapi tidak diwajibkan, gitu ya. Ini terutama kalau di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat kan nggak mungkin kita tidak menghadap ke arah kiblat ya, pasti menghadap ke arah kiblat. Nggak mungkin kita nuker arah kiblat gitu. Jadi disunnahkan Ibu menghadap kiblat, tapi jika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Misalnya kan kadang dengarnya di bus, gitu ya, atau dengarnya di pesawat, atau dengarnya di tempat-tempat yang tidak memungkinkan, maka kita boleh sujud sesuai dengan tempat yang paling memudahkan atau arah yang paling memudahkan, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bacaan ayat sajadah tadi ya, artinya memang ya walaupun orang yang membaca tidak sujud, tapi kita yang mendengarkan dan kita ingin mengambil pahalanya, kita disunahkan sujud, Ibu. Karena sujud tilawah itu dia tidak, kalau di luar sholat Bapak Ibu sekalian, tidak semata-mata kepada yang baca, tapi kepada yang mendengarkan. Itu kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat ada aturannya ya. Kalau sholatnya berjamaah maka harus nunggu imamnya sujud tilawah. Nggak boleh kita sendiri inisiatif walaupun yang dibaca itu ayat sajadah. Misalnya satu hari gitu ya, Imam Nurul Masyrik baca ayat sajadah, lupa atau sengaja dia tidak sujud, maka makmum sepakat para ulama tidak boleh sujud tilawah. Kalau dia melakukannya batal sholatnya Ibu, nggak boleh. Karena kalau bermakmum itu ada komandonya gitu, ada aturannya gitu. Nah, jadi patokannya imam ya. Nah, jadi kalau imam tidak melakukan maka makmum tidak melakukan gitu ya. Tadi yang pertama saya agak lupa Ibu. Ya, terus kalian mengangkat tangan ketika sujud tilawah tidak disyariatkan. Walaupun kata para ulama kalau yang melakukannya tidak berdosa dan tidak apa-apa dan tidak membatalkan, gitu ya. Punten, pernah nggak Bapak Ibu sekalian melihat ada orang sujud biasa itu angkat tangan? Pernah nggak melihat? Pernah. Ya, karena kata ulama memang hal itu tidak dilarang, ya. Walaupun juga tidak disyariatkan. Jadi kalau yang melakukannya tidak tahu maka tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja melakukan dia makruh. Apa itu makruh? Ditinggalkan berpahala. Jadi jangan dilakukan gitu. Kapan kita disunahkan mengangkat tangan? Dalam 4 keadaan. Yang pertama takbiratul ihram, sunnah, tidak wajib. Yang kedua ketika ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika mulai rokaat yang ketiga bangun dari rokaat yang kedua.
Itu 4 keadaan kita disunahkan mengangkat tangan, selain itu tidak disyariatkan Ibu. Ya, jadi upayakan kita tidak melakukannya. Semoga jelas ya. Mangga Kang, silakan. Ya. Terkait sujud sahwi, tadi kan Ustadz bilang bahwa sujud sahwi itu apa? Menggantikan apabila kita lupa misalkan 4 rakaat, harusnya 4 rakaat, ternyata kita lakukan 3 rakaat. Tadi Ustadz bilang kan menggantikan. Kalau menggantikan berarti kan apabila kita melakukan 3 rakaat, lupa melakukan 3 rakaat, berarti yang rakaat kekurangannya tidak kita lakukan, Ustadz. Seperti itu. Maksud Ustadz gimana? Ya. Makasih Ustadz. Ya, baik. Ada lagi Bapak sekalian? Kita kumpulin dulu. Oh iya, mangga Kang, silakan. Assalamualaikum, Tad. Mungkin terlupa pada saat fikih berjamaah ini ada yang ingin saya tanyakan Ya. terkait kewajiban membaca Al-Fatihah untuk makmum. Ya. Nah, apakah makmum cukup mendengarkan ataupun kemudian membaca Al-Fatihah setelah waladhdallin amin, terus kita makmum baca Al-Fatihah. Demikian, Tad. Ya, baik. Yang pertama, sahwi itu apakah menggantikan atau tidak? Kalau dalam bahasa Indonesia menggantikan berarti nggak perlu di itu gitu ya. Iya, kalau bahasa fikihnya menggantikan, namanya yujbar gitu ya. Yujbar itu menggantikan, artinya menggantikan kesempurnaan sholat kita dengan kekurangan atau kelebihan, itu kan dianggap tidak sempurna. Maka menggantikan itu bukan berarti kita tidak menunaikan sesuai dengan keyakinan, tapi digantikan agar disempurnakan dengan sujud sahwi gitu. Jadi kalau memang kita yakin tadi baru 3 gitu ya, maka ya ditambah 1 lagi, baru ditutup dengan sahwi. Atau kalau kelebihan juga begitu. Ya, jadi tidak sepenuhnya sama mungkin dengan makna bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Arab namanya yujbar ya. Yujbar itu menggantikan ketertinggalan atau ketidaksempurnaan pada ibadah sholat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini wajib dibaca, rukun sholat ya. Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca ummul kitab Al-Fatihah, gitu ya. Jadi wajib dibaca, baik sholatnya sendiri atau sholatnya berjamaah ya. Walaupun nanti ulama punya detail-detailnya gitu ya. Setidaknya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bab sholat fardu tidak ada perbedaan ya, artinya dia wajib dibaca. Kita mau sholatnya di rumah atau di masjid, mau sholat fardu atau sunnah, walaupun sholat sunnah gitu ya, sholatnya sunnah, tapi Al-Fatihahnya wajib dibaca. Jadi jangan mentang-mentang sholat sunnah nggak baca Al-Fatihah, itu nggak dapat pahala gitu ya, nggak sah sholatnya. Nah, ini kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian, setidaknya ulama punya 3 pandangan. Pandangan pertama ini pandangan Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Maka beliau mengamalkan zahir hadis, kata Nabi tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Maka mau jadi imam, mau jadi makmum wajib baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah gitu ya. Misalnya kalau sholat berjamaah gitu ya, kan ada perintah harus mendengarkan bacaan imam. Maka dalam pandangan Imam Syafi'i yang mewajibkan bacaan Al-Fatihah bagi makmum, maka tidak dibaca ketika tidak dibaca serentak dengan imam. Artinya ada 2 cara dalam pandangan Imam Syafi'i. Yang pertama sampai bacaan waladhdallin amin. Imam baca surah, kita baca Al-Fatihah. Ini pandangan pertama. Atau pandangan kedua, bacanya ayat per ayat. Imam baca alhamdulillahirabbil alamin, ada jeda. Dalam jeda itu kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Gitu, ya. Jadi tidak nunggu sampai habis, tapi ayat per ayat gantian dengan imam. Yang penting kita bisa membaca Al-Fatihah dan bisa mendengarkan bacaan imam. Karena ulama sepakat Bapak Ibu sekalian, ketika imam membaca kita wajib mendengarkan, terutama rukun. Ya kan kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan. Maka dalam konteks Al-Fatihah makmum wajib mendengarkan. Maka Imam Syafi'i pilihan tadi hanya ada 2. Nunggu imam selesai dulu atau yang kedua gantian.
Ustadz gimana kalau kita nunggu imam selesai? Artikan imam baca surah kita baca. Nah, karena dia tidak rukun maka tidak diwajibkan. Itu pada pandangan Imam Asy-Syafi'i, gitu ya. Nah, kalau pandangan Imam Malik, ya, ini beliau mengatakan kalau yang namanya makmum mau sholatnya jahar, mau sholatnya sir, nggak baca Al-Fatihah. Karena beliau mengamalkan juga hadis Nabi, kata Nabi, imam itu dijadikan untuk menyempurnakan sholat makmum. Itu hadis yang dipakai oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik itu ya dan ulama Maliki kalau jadi makmum nggak baca apapun, ya dia hanya baca zikir aja, gitu ya. Baik bacaannya sir ataupun jahar. Ini pandangan Imam Malik. Pandangan yang ketiga, pandangan Imam Ahmad. Nah, ini menggabungkan. Imam Ahmad kan dia berguru kepada Imam Malik, berguru kepada Imam Syafi'i. Maka digabungkan dua pendapat ini, kata beliau, kalau sholatnya jahar, maka wajib mendengarkan, tidak baca Al-Fatihah, kata Imam Ahmad. Maka sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, makmum hanya mendengar bacaan imam. Gitu ya. Kalau sholatnya zuhur asar, imamnya sir, maka makmum baca Al-Fatihah. Ini tiga pandangan di kalangan para ulama. Jadi ya kita mengambil satu di antara tiga pandangan ini tidak ada masalah karena ketiga-tiganya memiliki dalil, gitu ya. Wallahu alam. Semoga jelas. Ya enggak, Pak? Ya, silakan. Ada mic ya. Silakan. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak? Biar dikumpulin kalau ada, mangga. Kalau ada satu lagi. Bisi aya. Ada? Oh ya, nanti Kang, sini dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua Pak Ustadz yang mau saya tanyakan, khususnya yang sholat fardu yang zahar gitu ya. Ya. Biasa kan imam tuh setelah bacanya zahar, terus walabdolin, itu kan makmum sentak amin gitu. Ya. Tapi imam belum kedengaran bilang aminnya. Ini gimana hukumnya? Itu satu. Baik. Terus yang kedua pada saat sujud, ini kelihatannya khusus kaki gitu, Pak Ustadz. Ada yang dilipat rapat, ada yang dilipat renggang, dan ada yang di kaki belakang berarti ya? Iya, kaki belakang. Nah itu dua aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya, silakan Kang. Sama mic-nya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya ada 3 Ustadz. Masya Allah, banyak nih. Yang pertama, bagaimana hukumnya sujud syukur, tapi kita tidak memenuhi rukunnya tadi, kan ada beberapa tadi, tapi ada yang tidak menutup aurat Ustadz. Oke. Seperti ketika selebrasinya gol Persib gitu, itu kita sujud syukur nggak gitu? Ya. Terus yang kedua Ustadz, kalau sujud sahwi kesalahannya ada banyak, itu sujud sahwinya sama atau seperti apa Ustaz? Terus yang terakhir, ketika kan tadi sujud sahwi ketika masih dalam majelis tersebut, ternyata kita ingatnya setelah keluar dari majelis gitu. Apa ini? Tadi kan sujud sahwi, sujud sahwi. Artinya begitu sholat begitu pulang ke rumah gitu sudah ya? Pulang ke rumah ya, terus baru ingat gitu. Nah itu kita mengulang atau sujud sahwi saja? Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, yang pertama sekalian aminnya atau takminnya imam sekalian sepakat para ulama tanpa ada perbedaan, takmin itu sunnah bukan rukun, baik imam maupun makmum. Jadi imam jangan lupa amin. Ya jangan lupa. Jadi ini mentang-mentang nunggu ya makmumnya amin gitu ya, diam aja. Ya disunnahkan juga. Jadi tidak ada perbedaan di kalangan ulama 4 madhab bahwa takmin membaca amin itu sunnah baik bagi imam maupun makmum. Ya. Jadi dibaca ya sewajar lah ya. Jadi dengan suara yang tidak terlalu keras atau tidak terlalu perlahan. Ya jadi dan disunahkan dijaharkan, tidak dalam hati. Bapak Ibu, takmin itu dijaharkan. Nabi bersabda, barang siapa aminnya bertepatan dengan aminnya imam, maka diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaharkan. Imam maupun makmum menjaharkan bacaan amin ya. Ya tapi jangan sampai lomba-lomba itu ya. Yang siapa yang paling keras ya samalah ya antara imam dan makmum.
Yang kedua, kaki belakang. Bapak Ibu sekalian, dia masalah khilafiyah. Ya, ada 2 hadis Nabi dari Abu Daud mengatakan Nabi itu kadangkala merapatkan kedua kakinya, kadangkala merenggangkan. Nah, jadi makanya ulama menyimpulkan dia bukan sesuatu yang yang tetap pada satu variasi saja. Sama seperti kita bersedekap, mau di bawah perut atau mau di bawah pusar atau di atas pusar. Jadi lebih kepada posisi. Mengangkat kedua tangan itu apakah sejajar setinggi bahu ataupun mendekat ke daun telinga. Jadi lebih kepada variasi saja, bukan soal salah benar Bapak. Jadi lebih kepada pilihan. Yang rapat boleh, yang renggang juga boleh. Ya, nah, cuma kalau yang renggang itu yang wajar lah gitu ya. Nanti kan kalau ada kucing masuk kan bahaya gitu. Kalau yang pakai sarung, kalau yang pakai celana nggak ada masalah. Ya, disunahkan Bapak. Posisi jari ditekuk disunahkan. Ya, baik posisinya sujud atau duduk antara 2 sujud atau tawaru atau iftirash, sunnah ditekuk, sunnah. Tapi kalau memang Bapak Ibu punya masalah varises, masalah encok dan lain-lain, udah sebisanya aja. Bahkan boleh Bapak Ibu kalau seandainya tidak bisa itu ditekuk, bisa bersila aja. Saya almarhum ayah begitu ya, karena sudah nggak bisa ditekuk, begitu bagian tayat akhir dia bersila. Karena nggak bisa ya, karena sudah hancur tempurung lututnya gitu. Jadi kalau dipaksakan bisa cedera gitu ya. Jadi duduk. Jadi begitu bagian terakhir dia duduk aja. Jadi bersila. Itu yang paling aman. Intinya posisi sholat baik berdiri, ruku, sujud maupun duduk itu sesuai kemampuan kita. Nah, kalau kita mampu memang sunnahnya ditekuk ya, ditekuk baik itu duduk iftirus ataupun tawaru. Tapi kalau nggak bisa ya semampunya Bapak. Selanjutnya selebrasi boleh nggak tidak tutup aurat ketika sujud syukur ya. Sujud syukurnya boleh kalau seandainya dilakukan tidak ada orang yang melihat auratnya. Di rumah kan bisa aja sambil nonton bola gitu ya. Wah, ini timnya menang, boleh ya. Atau ada ibu-ibu gitu ya yang memang di rumah gitu ya, penggemar bola gitu misalnya, atau dapat berita suami dapat misalnya dapat satu amanah yang menggembirakan, boleh ya. Jadi sujud syukur Bapak Ibu sekalian, kata ulama dia bukan sholat, maka tidak wajib menutup aurat. Lebih utama memang berwudu, menghadap kiblat, tutup aurat, itu lebih utama, tapi tidak dipersyaratkan. Jadi kalau ada orang sujud syukur di luar dalam kondisi aurat terbuka, maka sujudnya boleh, tapi dia berdosa karena membuka aurat ya. Jadi mengumbar aurat gitu ya. Nah, cuma Bapak Ibu saya perlu sampaikan, di Eropa ini kan madhab yang paling banyak madhab Maliki ya. Madhab Maliki itu mengatakan lutut tidak aurat, karena kan Nabi bersabda al-auratu ma baina surra wa rukbah. Aurat itu kan bunyi hadisnya, aurat itu antara pusar dan lutut. Itu bunyi hadisnya. Kalau jumhur mengatakan ya, itu zahir saja, artinya lutut dan pusar itu aurat. Tapi kalau ulama Maliki mengatakan dan sebagian Hanafi, karena kata Nabi kan antara, maka lutut dan pusar tidak aurat. Itu jadi subhanallah, hadisnya sama, dalilnya sama, pemahaman yang berbeda. Maka kan samalah ketika dulu rame Mike Tyson sholat itu lututnya kelihatan. Iya, kita memahami karena di Eropa banyak madhab Hanafi, banyak madhab Maliki. Itu diantara pandangan yang ada dalam kedua madhab tadi. Jadi kalau ada orang yang selebrasi lututnya kelihatan ya kita husnuzon saja, gitu ya. Dia pakai dua madhab itu, gitu ya. Nah, jadi tidak ada masalah ya kalau seandainya ada yang berbeda dengan kita. Wallahu alam. Ada yang lain? Ya, silakan. Mungkin terakhir mungkin. Ibu ada yang nanya lagi? Nggak ada ya? Ya, mangga Kang. Terakhir insyaallah. Iya, berlaku juga untuk sholat sunnah. Selama tadi yang ditinggalkan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad kan ada semacam kalau dia misalnya sholat 4 rakaat misalnya, tertinggal. Iya, sama Bapak. Sama. Artinya pada 5 hal tadi. Jadi mulai tertukar bacaan tasbih,
lupa jumlah rakaat sama gitu ya. Jadi berlaku sujud sahwi. Jadi sahwi Bapak Ibu sekalian ini alhamdulillah diingatkan biar kita nggak lupa ya. Artinya disyariatkan baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah gitu ya, untuk menambal kekurangan yang terjadi baik lupa ataupun lalai, untuk menyempurnakan agar pahalanya kita dapat sempurna. Oh ya, tadi lupa satu ya, kalau sudah pulang ke rumah baru ingat Bapak Ibu sekalian, kalau sudah jeda yang panjang maka tidak lagi disyariatkan sujud sahwi dan tetap sah sholatnya karena kan tidak ada yang dia tinggalkan. Nah, kecuali kalau dia ingat tadi belum baca Al-Fatihah, itu harus diulang itu karena yang tertinggal rukun ya. Jadi kalau yang tertinggal itu sunnah abad itu boleh kalau tidak dilakukan sahwinya. Tapi kalau yang tertinggal rukun pilihannya cuma satu, mengulang sholat. Mengulang sholat, lupa baca Al-Fatihah gitu ya, atau lupa apa lagi ya, lupa niat, udah wajib mengulang. Apalagi lupa nggak sholat. Oh, masih ada? Ya, oh, silakan. Amin ya. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang bacaan Robbi Firli itu khilaf di kalangan para ulama ya. Kalau kita membaca doa itu dengan tidak diyakini bahwa hal itu sesuatu yang sunnah dan sesuatu yang harus dilakukan, maka boleh kata para ulama. Karena memang Bapak Ibu sekalian, umumnya dalam hadis Nabi dikatakan para sahabat itu setiap kali membaca ayat rahmat mereka minta rahmat. Setiap membaca ayat azab mereka minta dijauhkan dari azab. Jadi ada ayat tentang surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Ada ayat tentang neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Begitu. Jadi ada interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Maka ulama menyimpulkan termasuk bacaan Robbi Ghfirli warhamni dan seterusnya ketika ayat terakhir ya waladhdallin, berharap diaminkan semua yang hadir dan malaikat. Itu kata ulama boleh selama tidak diyakini hal itu memang disunnahkan, dianjurkan dan syariat. Jadi lebih kepada semacam harapan doa kepada Allah saja. Boleh Bapak Ibu sekalian. Dalam sholat itu diperbolehkan, gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau diucapkan dalam bahasa Arab, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian untuk uraian pada pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah jika umur panjang bertemu lagi di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.